Ya, oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini, ya, yaitu terkait dengan stability di closed loop atau behavior closed loop system. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ataupun mencoba ya di Simulink untuk proses ini ya GP 0,2 min S dan 0,2 per min S plus 1 sehingga open loop unstabil. Ya, jadi tadi pertanyaan saya ternyata ya akar di numerator itu harus negatif supaya stabil, itu juga berlaku untuk open loop. Ya. Jadi kalau kita di sini 1 plus GOL itu adalah denumerator, ya ini 1 plus GOL adalah denumerator, sama saja walaupun dia tidak ada 1 plus gitu, dia hanya minus 1 plus 1 kan gitu. Nah, minus S plus 1 ini kan denumeratornya. Nah, ini akarnya ya harus negatif supaya dia stabil. Ya, begini. Kalau tidak, dia tidak stabil. Dan kita coba kemarin, itu mestinya KC kurang dari min 5. Nah, jadi pada dasarnya kriteria stability adalah ini tadi, ya. Jadi sebenarnya feedback maupun open loop control system atau open loop system, makanya tadi kan berlaku untuk ini juga, dia open loop unstabil. Kemudian juga untuk closed loop ataupun feedback control system ini sudah closed loop. Dikatakan stabil jika akar karakteristik equation-nya atau 1 plus GOL-nya itu negatif. Nah, jika kita punya 1 plus GOL itu ternyata ya sangat panjang atau N-nya ini besar, maka mencari akarnya ya tentu perlu bantuan software barangkali. Ya, kalau manual bisa lama walaupun mungkin bisa didapatkan ya. Tapi apa namanya? Misalkan pangkat 6, pangkat 8, 7 begitu ya pasti akan agak susah. Oleh karena itu root ini ya, root membuat metode, di mana dengan metode ini berapapun N itu dengan mudah untuk mencari ataupun membuktikan atau ya, jadi ini mencari akarnya negatif atau positif gitu ya, mencari atau menentukan atau memverifikasi begitu ya, yaitu dengan cara seperti ini. Kalau punya ini kan AN, SN, AN-1, S pangkat N-1 dan seterusnya, jadi punya
AN S pangkat N ditambah A-1 S pangkat N-1 tambah AN-2 S pangkat N-2 dan seterusnya. Berarti sampai A berapa? A1 S pangkat 1 ditambah A0 gitu ya. Nah, ini dibuat semacam array gitu ya. Dibuat array, makanya jadi root array. Yaitu ini nilainya AN, ini AN-2, AN-4, jadi yang genap. Kemudian yang sini AN-1, AN-3, AN-5 yang ganjil. Nah, ini row 1 dan 2 adalah koefisiennya. Ya, row 3, 4 dan seterusnya ini bukan koefisiennya tapi B1, B2, ini C1, C2 berarti ini nanti D1, D2, Z kalau memang sangat banyak. Nah, di mana nilai B itu coba dilihat sini AN-1 kali AN-2 ya. AN-1 kali AN-2 dikurangi AN kali AN-3. AN kali AN-3. Jadi ini plus, ini minus gitu kan. Dibagi ini. Jadi ini nilai B1. Nanti B2 AN-1 kali AN-4. Berarti dia ini ke sana. Kemudian AN-5 ini ke sini. Nah, polanya sama. Cuman ini kemudian dibagi ini juga. Nah, berarti nanti C1 itu ini B1 kali AN-3 dikurangi AN-1 kali B2 dibagi B1. Nah, coba kita lihat. B1 kali AN-3 B1 kali AN-3 dikurangi AN-1 kali B2, AN-1 kali B2 dibagi B1. Dan seterusnya. Ya, berarti nanti kalau B3 nanti sini sampai sana. Jadi itu diikuti polanya. Nah, kemudian dia punya metode untuk meyakinkan bahwa semua akarnya negatif. Jadi necessary and coefficient condition. Ya, jadi ini kondisi yang diperlukan dan cukup supaya semua akar dari karakteristik equation itu negatif real part ya. Berarti atau yang stabil supaya semua akarnya negatif. All of the element in the left column of the root array are positif. Jadi semua yang di left kolom kiri itu harus positif. Jadi supaya akarnya negatif, maka semua bagian ini harus positif. Itu ya, supaya akarnya negatif. Kenapa supaya akar negatif? Akar negatif tadi kan stabil. Akar negatif stabil. Nah, supaya akar negatif, supaya stabil itu, semua yang ada di sini harus positif. Begitu. Nah, jadi misalkan kita punya karakteristik equation-nya ini kan pangkat 4. Maka bagaimana kita cari? Ya. Cuman, jadi ini contoh 11.9 ya. Karena ada S term is missing, S term yang missing S pangkat berapa? Yang koefisiennya 0. Pangkat 1, Pak. Pangkat 1. Maka dia unstabil. Nah, tapi bisa kita coba. Ini AN-nya berapa? Ini AN. Atau nilai N-nya berapa? N sama dengan 4.
4. Ya. Kalau kita buat root array, sini tadi kan A berapa? AN. AN. Kemudian AN min 2. Oke. AN min 4. Kemudian yang sini AN min 1. Ini min 3. Nilainya AN yang ini berapa? Berarti ini AN min 1, AN min 2, AN min 3. Yang sini adalah AN min 4 atau AN 0. AN min 4 itu. Berarti AN nilainya berapa AN? 1. Nilainya 1. 1. Kemudian AN min 2 nilainya? 3. 3. AN min 4 nilainya? 0. 1. AN min 4 nilainya? 1. 1. Kan A0. A0 nilainya berapa? 1. AN min 1 nilainya? 5. 5. AN min 3 nilainya? 0. 0. Nah, kemudian nilai B1. Jadi ini nilainya tadi adalah ini ya. Nilai B1 sama dengan apa? Tadi kan AN min 1 kali AN min 2 kan ke sana toh, dikurangi ke sini ya. Berarti 5 kali 3 dikurangi ya, benar. 1 kali 0 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian B2 5 kali 1 ya. 5 kali 1 dikurangi 0 juga per 5 sama dengan 1. Benar ya? Kemudian C1. C1 berarti berapa ini? B1 kali AN min 3. Berarti berapa? 0. 0 dikurangi 5 dikali 1. 5 kali 1 per 3. Sama dengan berapa? Min 5 per 3. Min 5 per 3. Nah, berarti coba kalau kita lihat di sini, semua yang di apa ini? Kolom yang paling kiri, ada yang negatif enggak? Ada, yaitu C1. Dia nilainya negatif. Nah, padahal tadi supaya akarnya negatif, semua yang ada di sini harus positif. Karena ada yang negatif, maka sistem tidak stabil. Nah, ini. Nanti bisa disimpulkan, jika ada S missing koefisien 0, di sini koefisien 0-nya adalah A-3, maka tidak stabil. Di situ ya. Nah, ini kita tadi membuktikan. Bahasanya C1-nya negatif. Ya sudah, ada satu saja yang negatif, maka dia tidak stabil. Ya, oke. Kemudian kita punya contoh berikutnya adalah ini. Atau ada pertanyaan terkait ini sebelum saya lanjutkan? Bapak mau bertanya buat yang C1 itu pembaginya pakai AN min 3 ya? Pembaginya berarti atas ya kan? Atasnya ini B1. B1 nilainya berapa? Oh iya, Ding. Oh ya. Benar. Oke. Makasih. Coba C1. Nah, nih. Pembaginya adalah atasnya B1. Kalau B1 pembaginya AN min 1. Ya, oke.
Ada lagi pertanyaan? Komisi Pak, izin bertanya, kalau Ya. untuk yang B3 cara ngitungnya bagaimana ya Pak? Apa? Untuk cara menghitung B3 rumusnya bagaimana ya Pak? Nah, berarti nak kalau B3 tadi tempatnya kan di sini. Lurusnya sini ya mestinya. Berarti A1, AN-1 kali AN-4. 5 kali ini B2 di sini. Oh, dengan AN-5 berarti mestinya. Karena dia kan sana. Apa namanya? Melebihi 1. Kalau B1 kan ke sana. Ya. B2 ini kan ini ke sana. Berarti B3 ini ke sana dengan ini. Berarti AN bukan min 5, AN min 6. Nah, AN min 6 dan seterusnya kan enggak ada. Berarti B3 ya nanti ya 0 dikurangi 0 kan gitu. Berarti nilainya akan 0. Karena apa di sini kan enggak ada. Ini N-7, N-6 kan enggak ada. Pak mau bertanya lagi. Ya. Untuk yang B2 itu dibaginya sama AN-3 atau tetap AN-1? Yang B2. Dibagi AN-1 ini. B2. B1, B2, B3 dibaginya AN-1 semua. Kemudian C1, C2, C3 dibaginya B1 semua. Ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang nilai C1-nya misal positif, C2-nya negatif itu apakah akarnya negatif, Pak? Maksudnya apakah boleh, Pak? Diperbolehkan sama peraturan yang root stability criteria? Ya, yang jadi patokan adalah semua yang di sini saja. Ini negatif nggak masalah yang sini. Yang paling kiri harus positif. Karena menurut dia kan semua karakteristik have dari elemen left column adalah positif. Jadi yang kita lihat ya yang ini aja, nggak usah lihat C2 ataupun B2, tapi semua yang left atau bagian paling kiri. Ya. Oke, bisa dipahami? Komisi Pak, izin bertanya lagi. Kalau semisal yang di bagian kiri itu ada yang negatif, berarti itu ada kesalahan soal ya Pak? Atau bagaimana Pak? Kalau semisal yang di bagian kiri itu ada yang negatif Pak, itu dari nah, ini tadi kan negatif. Begitu kita hitung kan negatif tuh C1. Syaratnya dia supaya stabil, dia harus positif. Berarti kalau dia nilainya negatif, dia tidak stabil gitu. Bukan salah soal, tapi sistem yang seperti ini nanti akan menghasilkan tidak stabil. Mempunyai karakter atau behavior-nya menjadi tidak stabil. Maaf Pak, maksud saya yang di elemen yang di baris yang itu Pak. Ya. Baris yang di kolom yang di sebelah yang paling kiri itu Pak.
Nah, semisal dari AN sampai C1 itu ada yang negatif, itu bagaimana? Lah iya kan, ini tadi kan baru saja kita cari AN-nya 1, AN-1-nya 5, B1-nya berapa nilainya? B1 nilainya berapa? Halo? 3, Pak. Nah, kemudian C1 nilainya -5/3, Pak. berarti pertanyaanmu tadi, jika AN, AN-1, B1, dan C1 ada yang negatif, di sini ada negatif enggak ini? Kita baru contoh ini. Ada negatif enggak ini? Ada, Pak. Ada. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak stabil, Pak. Tidak stabil karena ada yang Negatif, Pak. negatif. Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaanku yang tadi kalau semisal ada yang negatif. Oh, sudah terjawab, Pak. Makasih, Pak. Lah iya. Piye tuh? Semisal ada yang negatif, maka pasti tidak stabil. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo, nggak apa-apa, ayo tanya lagi. Nggak ada? Sudah jelas berarti ya? Nah, sekarang case yang kedua. Ini AN-nya berapa? Atau N dulu, N-nya sama dengan berapa? 3. Berarti AN, ini AN. Sama dengan? 10. Ya, ini AN. Ini AN min 2. Sorry, AN min 1. AN min 2. Ini adalah AN min 3 atau A0. Ya, berarti AN 10. Sini AN min 2 berapa? AN min 2? 8. Ya. AN min 3. Sorry, AN min 1. 17. Ya. Kemudian AN min 3. 1 plus KC. Nah, ini. Jadi ini konstanta. 1 plus KC. Sekarang nyari B1, B2. Jadi yang row 1, row 2, ini adalah koefisiennya sini. B1, B2, C1, C2, dan seterusnya, itu diambil dari sini. Nah, sehingga B1 sama dengan, berapa ini? 17 kali 8 dikurangi 10 kali 1 plus KC dibagi berapa? 17. B2. B2 berapa? Ini tadi kan gini. Berarti B2 dengan sana. Ini kan 0, nggak ada. Sini. Juga nanti dengan sini 0. Berarti 0 bagi 0. Berarti ini nggak ada. 0 berarti. Oke. Nah, kemudian C1. C1-nya berapa? Berarti ini kali sini. B1 kali ini ya. Berarti berapa itu? B1 kali 1 plus KC dikurangi 17 kali 0. Nah, berarti kan B1 kali ini dikurangi 17 dibagi B1. Berarti nilainya berapa? 1 plus KC. Min 1 plus KC. 1 plus 1 plus KC. Karena apa? Semestinya kan B1
B1 kali 1 plus KC, ya kan? Dikurangi 0 dibagi B1, coret-coret, gitu kan? Nah, jadi ini sehingga ini harus lebih dari 0 dan ini harus lebih dari 0. Ini sudah lebih dari 0, ini sudah lebih dari 0. Nah, maka KC-nya berapa? Jadi ini kan mencari KC. Jadi ini mencari KC. Jadi find the value of controller gain KC that make the feedback control system stabil. Berarti supaya stabil, B1 dan C1 harus positif. Nanti D1 Pak, perlu dicari nggak? Silakan cari. Misalkan dicari nanti C1 kali 0. Dikurangi B1 kali 0. Berarti di sini 0. Nggak usah dicari. Nah, intinya sini, apa namanya? Oh Pak, ini berarti 0. Ya, nanti pasti akan 0 kalau sini kurang. Makanya begitu di sini 0 nggak usah dicari. Nggak usah dilanjutkan maksudnya. Ya, jadi yang sini aja. Sehingga nilai 17 kali 8 dikurangi 10 kali 1 plus KC dibagi 17 lebih dari 0. Berarti 17 kali 8 dikurangi 10 kali 1 plus KC. Berapa ini? Ini kali ini kan 0 toh. Gini aja ya. Betul. Halo? Betul, Pak. Minus 10 minus KC lebih dari minus 17 kali 8. Betul? Minus 10 KC, Pak. Nah, ini kan 10 kali 1 plus KC. 17 kali 8 berapa? 136, Pak. 136. 136. Berarti ini nanti min KC lebih dari berapa? 1 min 136 kali ditambah 10 gini ya. Betul? Dibagi 10, Pak, itu harusnya min 10 KC. Karena kan 10-nya dikali 1 plus KC. Iya, Pak. Min 10 KC, Pak. Min 10 plus 10 KC ya? Min KC, karena Pak. di min 10-nya ada minnya. Udah ya, min 10 KC. Iya, min 10 KC. Ya, sorry. Jadi ini min ya, sudah saya kasih ya. Min 10 KC lebih dari min 17 kali 8. Min 10 KC lebih dari min 136 ditambah 10. Benar? Iya, benar. Berarti min 10 KC lebih dari min 126. Nah, berarti ini KC apa? Kurang dari 1,26. Kalau plus 12, min diganti plus kan jadi kurang dari toh? Iya. 126 dibagi 10 kurang dari 12,6. Nah, ini yang pertama. Persamaan kedua kan ada C1. 1 plus KC harus lebih dari 0, benar? Berarti KC harus lebih dari berapa? Min 1. Minus 1. Nah, berarti dua ini harus beririsan. Ini syarat yang kedua. Berarti di sini minus 1 lebih dari minus 1 dan 12,6. Kurang dari 12,6. Gini. Sehingga KC lebih dari min 1 kurang dari 12,6. Nah, jadi untuk mendapatkan dia stabil, kan dapatkan nilai KC supaya dia stabil.
yaitu antara -1 dan 12,6. Nah, ini lebih dari -1, ya mestinya kurang dari 12,9. Oke, bisa dipahami? Halo? Jadi ini sudah ada karakteristik equation-nya. Intinya kan karakteristik equation itu 1 plus GOL. GOL-nya ini apa, Pak? Nah, itu berarti nanti dipecah-pecah lagi supaya dia dapat ini kan. Nah, ini untuk kalau kita punya karakteristik equation seperti itu, maka kita bisa mendapatkan berapa nilai KC supaya dia stabil. Ya, ada pertanyaan? Sampai sini sebelum next. Halo? Sudah cukup jelas? Halo, juga cukup jelas? Iya, Pak. Sudah ya? Nah, sekarang ada cara lagi untuk menentukan bahwa dia stabil, ya. Ini anggaplah yang sebenarnya prinsipnya sama, yaitu karakteristik equation-nya itu, ya, kalau punya akar kurang dari 0 atau negatif, maka dia stabil. Kalau positif, tidak stabil. Nah, yang ketiga ini pada saat nilainya 0. Pada saat akar itu 0, kalau pada saat 0 dia stabil atau tidak stabil? Tepat 0 dia tidak stabil, tapi kurang sedikit dari 0 dia tidak stabil ataupun critical. Ya, pas kurang sedikit dari 0, pada saat 0 kemarin kan mestinya tidak stabil ataupun critical. Ya, maka ini pas 0 itu bisa dicari dari mana gitu ya. Pas 0-nya itu dicari dari mana? Bisa dicari dengan substitusi, ya. Direct substitution method, yaitu the imaginary axis divide complex plane into stable and unstable region. Jadi sebenarnya kan complex plane ini adalah real, ini imajiner, yang sana negatif, yang sana positif kan gitu. Nah, kalau S is 0, thus we can write J omega. Jadi S kita ganti J omega. Jadi ini nanti bentuk karakteristik equation-nya itu diganti kompleks, bilangan kompleks, di mana S-nya itu diganti J omega. Ya, jadi diubah ke bilangan kompleks dengan cara S-nya diganti J omega, jadi substitusi. Nah, maka nilainya nilainya KC itu nanti pada maximum value ataupun critical atau ultimate begitu ya. Jadi ini KCM, dia bilang apa ini? Increase in imaginary action, KC increase root the. Jadi KCM maksimum, dia bilang apa ini? Maksimum atau ya, jadi ini. Nah, misalkan kita punya tadi 17, berapa tadi? 10 kali S pangkat 3 ditambah 17 S kuadrat ditambah 8 S ditambah 1 plus KC sama dengan 0.
Yang sebelumnya ini loh. Nah, ini. 10S pangkat 3, 17S kuadrat ditambah 8S tambah 1 plus KC sama dengan 0. Oke. Maka disubstitusi J atau S-nya diganti J omega. Ya. J itu apa? J adalah akar min 1. Sehingga kalau 10S pangkat 3 itu 10 kali akar min 1 pangkat 3. Ditambah 17 kali akar min 1 kuadrat. Ditambah 8 kali akar min 1 gitu. Kalau ditulis. Tapi ini berarti J gitu ya. Kalau akar min 1 nanti ya J. J omega. Sehingga bisa kita tulis untuk ini min 1 pangkat 3 berapa? Akar min 1 pangkat 3. Atau J pangkat 3. Nah, ini maaf, ini mestinya dikalikan omega pangkat 3, ini omega kuadrat, ini omega. Yang saya ganti kan J-nya saja minus akar minus 1. Ya, jadi 10 kali akar minus 1 pangkat 3 kali omega pangkat 3 itu sama dengan akar min 1 kuadrat itu kan min 1. Berarti min 10. Terus masih ada akar min 1, berarti masih ada J kali omega pangkat 3. Nah, ini. Kemudian 17 ditambah ini kan 17 akar min 1 kuadrat omega kuadrat. Nah, akar min 1 kuadrat itu kan min 1, berarti 17. J-nya hilang, J-nya nggak ada karena ini sudah dipangkatkan 2 kali omega kuadrat. Kemudian ditambah 8S. S-nya ini kan J omega. J omega ya sudah, nggak bisa diambil lagi. Berarti ditambah 8 J omega. Ditambah 1 ditambah KC. KC-nya pada saat ultimate maksimum karena nanti pada saat 0 M sama dengan 0. Jadi ini karakteristik equation-nya dengan mengubah S ke J omega kita dapatkan ini. Nah, sehingga yang ada J kita kumpulkan. Yang ada J mana? Ini gitu kan. Yang lainnya tidak ada J. Yang tidak ada J kita kumpulkan, yang ada J kita kumpulkan. Nah, coba yang tidak ada J berarti mana ini? Kalau saya ikut ini kan tidak ada J. 1 plus KCM dikurangi 17 omega kuadrat, ini kan tidak ada J. Nah, ditambah ini 8 omega. Nah, ini J-nya nanti dibuat terakhir dikurangi 10 omega pangkat 3 J sama dengan 0. Sehingga ini seolah-olah menjadi bilangan kompleks A plus B C sama dengan 0 kan gitu. Nah, berarti A sama dengan 0, B sama dengan 0. Dibuat ini sama dengan 0, ya sini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, gimana supaya mendapatkan KCM-nya? Ya, supaya mendapatkan KCM-nya. Maka coba kita lihat ini. Untuk menyelesaikan KCM, berarti ini ada dua persamaan, dua variabel. Dulu, Pak. Ya. Halo? Halo? Cari omeganya dulu, Pak. Cari omeganya dulu. Ya, berarti 8 omega min 10 omega pangkat 3 sama dengan 0. Ya. Nah, cari omeganya. Berarti omega ini berapa? Nah, sebenarnya sudah ada di sini ya. Nanti omega kuadrat sama dengan sekian. Nah, jadi ini omeganya kan bisa dibuang. Kan jadi gini ya. Berarti berapa?
minus 10 omega kuadrat sama dengan minus 8. Ataupun omega kuadrat kan plus kan bisa sama dengan 0,8 atau omega sama dengan plus minus akar 0, betul ya? Omega kuadrat 0,8. Omega berarti plus minus akar. Jadi bisa. Nah, kemudian disubstitusi ke persamaan 2. Yaitu 1 plus KCM min 17 omega kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi omega kuadratnya kan 0,8 ini tadi. Berarti 1 plus, jadi ini sudah ada 1 plus KCM sama dengan min 17 kali omega kuadrat kali 0,8 itu sama dengan 0. Berapa ini? 17 kali 0,8. Tadi kan kode root 17 kali 8, 136 ya. Berarti 1 plus KC 1 plus KC minus 13,6 sama dengan KC-nya jadinya berapa? KC-nya sama dengan ini pergi ke sana 13,6 dikurangi 1 12,6. Nah, di sini ketemu KC 12,6. Padahal yang tadi ketemunya kurang dari 12,6 dan lebih dari minus 1. Sehingga dengan cara direct substitusi kita hanya dapat 12,6. Ultimate-nya, maksimumnya. Yang satunya enggak ketemu. Jadi yang paling bagus ya pakai root array. Direct substitusi hanya maksimum value saja. Dan itu limit tidak stabil. Limit tidak stabil. Ya, pada saat perbatasan atau namanya critical. Oke? Ada pertanyaan? Direct substitusi? Jadi itu tadi dipaksa 0. Supaya dipaksa 0, omeganya berapa, KC-nya berapa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi sudah jelas ya. Pak, bukan mau bertanya soal materi sih. Ini tadi ada beberapa teman yang ke disconnect. Mungkin bisa di ACC atau mungkin kalau mau dibantu boleh jadiin saya co-host biar saya yang ACC. Kalau ada yang ke disconnect. Ya. Ini untuk supaya yang sungguh-sungguh mau belajar aja. Makasih, Pak. Oke, kemudian berikutnya. Untuk stability bisa dengan root locus diagram. Root locus diagram. Gimana root locus diagram ini? Nah, sebenarnya prinsipnya tetap sama, yaitu yang di sini stabil. Jadi selalu itu ya prinsipnya. Dia mau pakai root array, mau pakai akar-akarnya, mau pakai, nah ini adalah prinsipnya yang di sana itu stabil, yang sini unstabil. Akar yang di sini unstabil. Nah, jadi misalkan kita punya GOL-nya ini. Ingat, yang dipunyai GOL-nya ya ini. Padahal karakteristik equation adalah 1 plus GOL sama dengan 0. Berarti ini dijadikan 1 plus GOL. Jadi kalau 1 plus GOL-nya sama dengan apa? Nah, berarti ya
Jadi intinya kalau kita punya GOL ini ada KC ya, ada KC. Berarti nyari KC supaya stabil berapa kan gitu. Nah, ini 1 plus GOL-nya gimana? Ini 1 plus 4KC dibagi S plus 1, S plus 2, S plus 3 gitu kan, sama dengan 0. Berarti kalau ini 1 pergi ke sana. Nah, pergi ke sana ini S plus 1, S plus 2, S plus 3 kan sudah pergi ke sana kan? Dibagi ini sebenarnya. Ditambah 4KC. Dibagi ini juga sama dengan 0. Nah, karena pembagi sama kalikan 0 ya, sama. Berarti sekarang sudah ini saja. Oke. Kalau seperti ini, apakah kita perlu ngalikan? Ini S pangkat 3 ini. Pangkat berapa? S pangkat 3 nanti polinomialnya. Betul? Ya. Kalau kamu buat pakai root array, maka harus dipolinomialkan. Nanti berapa supaya dapat itu. Oke ya, paham ya? Kalau misalnya root array, maka harus dibuat AN berarti A3, S pangkat 3, ya, AN-1, S pangkat 2, dan seterusnya. Nanti koefisiennya berapa. Nah, sekarang ini tetap dibuat root locus. Dengan seperti ini dia bilang, ya, KC 0 sampai 20. Kalau KC-nya 0, kamu tahu nggak akarnya berapa? Kalau KC 0 akarnya kamu tahu? Tahu, Pak. Berapa? -1, -2, -3. -1, -2, -3. Nah, jadi ini bisa -1, -2, -3. Berarti kalau KC-nya 0, dia stabil atau tidak? Akan stabil. Nah, sekarang KC-nya itu ditambahi 0,1, 0,2, 0, sekian, 2, 3, 4 sampai 20. Maka nanti akan bisa kita gambar. Begitu KC bukan 0, maka ininya kan jadi lumayan rumit, ya kan? Misalkan 1 gitu aja, KC-nya 1. Berarti kan plus 4. Kalau plus 4, berarti ya bukan -1, -2, -3 lagi. Mesti berubah, kan gitu. Berubahnya berapa? Nah, ini contoh. Nah, pada saat KC 0,2 ataupun sebelumnya misalnya 0,1, dia akan bergeser. Jadi pada saat KC 0,1 mungkin akan bergeser, tapi masih real. Sampai 0,2 itu masih real. Jadi bergerak ke sana. Nah, nanti bisa dicari root-nya, akarnya dari itu kan ya. Kalau sudah dapat. Jadi ini tadi -1, -2, -3 ada di sini, dikasih bintang. Nah, makanya ini -1, -2, -3 ini dikasih bintang. Nah, kalau KC-nya digeser, maka ini akan bergeser ke sana, yang ini akan bergeser sini, yang ini bergeser ke sana. Nanti bisa dicoba. Nah, terus kemudian sampai berapa ini? 2, kemudian KC 10, KC 20, mestinya sampai 20 ya. Ini dibuat sampai 30. Itu seperti ini gambarnya, root locusnya. Nah, jadi ini adalah diagram root locus. Berarti dari sini kita bisa lihat KC-nya kalau 30 dia sudah tidak stabil. Ya, sudah tidak stabil pada 30 gitu. Cuman ini kan jadinya panjang dan lebar, dicoba-coba setiap KC berapa ya. Maka dia harus pakai software ya, pakai software. Misalkan MATLAB. RLocus bisa. RLocus gitu. RLocus dari apa? Ya. Nanti akan ada gambarnya.
Karena kalau kita nyoba 0, sekian gitu kan nyari akarnya kan jadi rumit. Ya bisa, tapi perlu waktu gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Coba misalkan MATLAB ya. MATLAB kita punya satu polinomial gitu. Ini nganunya polinomial ya. Ngawur saja 1 2 3 4 5. Kalau Y sama dengan R locus dari A, bisa enggak ini? Bisa lama enggak anu MATLAB juga. Duh, enggak iso. Cara nulisnya atau anunya nih yang keliru. Ya, ini sistem transfer fungsi gini, kemudian cari R locusnya. Transfer fungsi dari ini, kemudian ya ini apa? Bisa kita langsung kopas dari sini sebenarnya ya. Untuk mendapatkan root locus. Ini contoh saja ya. Jadi TF ini transfer fungsi, numerator di numerator, kemudian R locusnya. Nah, jadi kalau pakai root locus kita ya menggunakan SOP dan MATLAB sangat mudah. Pakai R locus itu aja sudah langsung dapat. Ya tentunya nanti nilainya ini berapa saja. Nah, seperti di dalam ini tadi kan karena kita ingin menentukan KC 0 sampai 30 ataupun kalau dari nilai ini 30 ya. Jadi menunjukkan untuk sistem ini dengan GOL ini dia stabil jika KC-nya kurang dari 30. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Nah, ini ya flowchart untuk stability. Selama ini kita pakai linear ya. Kalau tidak linear, dilinearisasi kan begitu. Tapi ada sistem nanti non linear. Di antaranya apa yang non linear? Ada E pangkat min theta S. Nah, itu sudah non linear. Ada keterlambatan gitu ya. Laplace kita sebelumnya kita belajar linear, tidak linear, dilinearisasi. Nah, jadi ini secara general non linear proses model. Apakah bisa apakah linear? Ya. Apakah linear? Ya. Misalkan gitu ya. Dapatkan transfer function. Apakah ada delay? Misalkan iya, maka delay ada ini.
ada E pangkat min theta S. Ya, sorry ya, jadi tadi apa namanya? E pangkat min theta S itu delay ya, bukan masalah linear non linear. Jadi apa namanya? Sistemnya E pangkat min theta S ini ya linear. Kemarin pada saat kita belajar Laplace, nah, keterlambatan itu mempunyai bentuk E pangkat min theta S dikalikan ini. Oke, sekali lagi, kalau dia bisa dilinearkan, apakah ada delay? Kalau tidak ada delay, ke sini. Maka bisa pakai root array atau root stability kriteria untuk stability-nya. Jadi dari cara-cara tadi, mestinya root array yang paling mudah. Kenapa? Karena kita bisa tahu batas bawah maupun batas atas. Ya, ini kita tahu semua. Substitusi kita hanya maksimum tadi. Jadi kurang. Kalau root locus kita harus pakai supir. Ya, jadi bagus pakai root array stability kriteria. Apakah cuma 1 atau 2 S pangkat 1 S? Kalau S pangkat 2 S pangkat 1 kan nggak usah pakai array, sudah tahu akarnya kan. Tapi kalau akarnya S pangkat 3 supaya nggak pusing cari akarnya, langsung pakai root array saja. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi ini kita ngomong linear. Linear berarti gini. Kalau tidak ada time delay pakai. Nah, kalau ada time delay, yes ada time delay, maka apakah bisa didekati dengan E pangkat min theta S atau pendekatan E pangkat min theta S? Nah, E pangkat min theta S itu nanti bisa didekati atau dengan ya E pangkat min theta S itu bisa didekati dengan beberapa bentuk, ya, yaitu 1 min theta S atau didekati 1/1 plus theta S. Nah, jadi pendekatan E pangkat min theta S. Ada juga didekati 1 min setengah theta S per 1 plus setengah theta S. Nah, ini ada beberapa. Pakai ini atau pakai ini. Jadi ini saya hapus. E pangkat min theta S itu bisa didekati supaya bisa dipakai root array, nanti bisa diri 1 min theta S atau 1/1 plus theta S atau 1 min setengah theta S per 1 plus setengah theta S. Jadi ini setengah-setengah. Kalau 1 ya nanti bisa di cross check. Lah, kalau tidak bisa, kalau E pangkat min theta S itu tetap ya tidak diubah seperti ini. Tidak diubah seperti ini. Ini kan pendekatan ya. Pendekatannya adalah ini tadi. Kalau tidak mau, kino kan, maka dia harus pakai frekuensi respon, ya, apply frekuensi respon stability. Nah, ini di chapter berikutnya, ya, chapter berikutnya. Frekuensi respon stability. Oke ya, jadi ini yang linear. Kalau non linear, ya non linear ini tes untuk stability-nya lebih complicated. Nah, nanti di advance ya. Nah, mungkin kita nggak sampai untuk S1. Jadi ini untuk advance control system. Ya, kita sampai sini. Ya, kita sampai sini. Perjalanan kita tadi apply root array sudah. Nah, sekarang nanti kalau tidak mau pendekatannya ini, maka harus pakai frekuensi respon. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Halo, ada pertanyaan? Sudah jelas berarti ya? Halo, sudah jelas? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas. Berarti sudah bisa ke tugas.